Hello guys, welcome back to my channel Trading with Amzil volume ke-5. Ini hari Senin tanggal 25 September 2023 di jam 12 siang. Seperti biasa, gue akan melakukan market review atau market briefing tentang Persa USD dan sekilas juga tentang dolar indeks seperti biasa. Kalau sempet, kalau belum kepanjangan ini durasinya, gue akan coba bikin review sedikit tentang Euro USD. Oke, tanpa berlama-lama lagi mari kita mulai. Sebelum itu kita akan review analisa yang sebelumnya. Kita review market breakdown yang minggu lalu di hari ini. Gue belum hapus seperti biasa. Oke, sekarang kita lihat dari pair dolar index dulu. Seperti yang kemarin gue bilang teman-teman, kalian bisa lihat sendiri nih. Kemarin kan di hari gue ada update di sini nih tanggal 18 September ya. Di hari Minggu deh. Di hari Minggu lalu di ini nih kan kemarin kita terakhir review nih di sini nih. Seperti gue bilang teman-teman, market itu masih mengarah ke target di harga di sini. Ini untuk di dolar indeks ya teman-teman ya. Jadi kalian lihat, kalian juga kalau kalian lihat yang gue bilang di daily itu kemarin itu ada candle hanging man ini. Ya kemungkinan dia akan retrace, bener aja teman-teman. Dia retrace, ini time frame daily ya teman-teman ya. Kalian lihat di hari Senin, hari Selasa, hari Rabu dia masih mencoba dia di zona-zona bawahnya dia uji dan akhirnya dia tembus dia mencapai area target daily ya teman-teman ya. Kalau weekly seperti gue bilang sebelumnya, sebenarnya kalau target weekly masih ada di sini ya. Ini daily sekilas aja. Oke, kemungkinan apa? Kalau kita lihat dari daily, kemungkinan dia akan terjadi konsolidasi di sini. Ya, tapi kita harus lihat ya bagaimana ya respon harganya ya. Mungkin aja dia akan ditembus atau apa, tapi kalau harga sudah mendekati zona seperti ini, kita penting untuk menunggu konfirmasi. Either dia breakout, dan breakoutnya lagi itu sebenarnya akan dipecah, akan didetailkan lagi. Ini dia potensi fake breakout atau benar-benar breakout. Ya, oke, ini tanggal 25 gue akan melihat time frame monthly. Kira-kira gimana nih time frame monthly-nya, closingnya gimana. Oke, kita hapus dulu biar gak bingung. Range harga masih ada di yang ini. Ini range harganya masih valid. Daily range untuk dolar indeks ya teman-teman ya. Jadi kalau ini kemungkinan ini zona ini di respect, kemana target dailynya? Target dailynya ada di sini ya. Kalau full zone-nya ada di sini ya, tergantung ya. Jadi kalau udah mendekati area sini lagi, kalau emang bener-bener dia di zona ini valid, dia akan mantul di area 2 ini. Dan kalau ini break, kemungkinan dia akan retest dan dia akan mencoba full range. Oke. Kita lihat dari monthly-nya dulu. Monthly masih strong bullish ya teman-teman ya. Lihat dia baru broken structure yang di sini, dia masih berjalan. Kalau kita bilang monthly jauh loh. Kalau kita bilang monthly ya, kalau dia emang valid nih ya di sini nih. Area-area sini nih. Ini monthly. Oke. Kalau monthly belum kelihatan. Di sini juga dia sama dengan time frame daily ini. Dia sudah kena hit range-nya. Ini yang ini kan resisten nih. Dia sempat membuat SNB di sini, ya kan. Kalau benar-benar dia closing ternyata break area ini, kemungkinan tren beberapa bulan ke depan akan kencang dolar indeksnya. Pergerakan dolar akan kencang. Ya, jadi seperti biasa, akhir bulan itu penting teman-teman. Ya, jadi closing akhir bulan itu penting. Oke, ini kita masih nunggu gimana hasil closing dari ini. Kalau dia closing di bawah garis yang merah ini nih teman-teman, ya potensinya akan terjadi konsolidasi di area bawah. Range-nya mana? Di sini, daily range. Monthly range. Kalau dia closing di area sini, closing di bawah area sini, dia akan main di sini. Ini monthly
monthly range ya, dengan catatan teman-teman. Oke, kita bikin notesnya ya biar gampang. Monthly range ada di 105 sorry 101 500 biar gampang sampai dengan 105 dengan catatan closing candle minggu ini closing candle bulan ini di bawah 105 500 di bawah 105. Sorry ada gangguan. Oke, ini kalau closing di bawah 105. Oke, dia akan terjadi konsolidasi di range ini. Tapi ini kita bikin dua skenario ya. Skenario pertama ini kan karena belum closing. Jadi kalau udah closing kita tahu kira-kira skenario mana yang akan berjalan. Skenario kedua itu kalau dia break di atas 105 yang ini ya, di candle saat ini atau di atasnya lagi lewatin ini, dia akan main di range baru teman-teman. Di range baru di mana? Full range-nya ada di sini. Sampai ke 102. Ya. Di bawahnya tetap 101 500, tapi kemungkinan dia akan main di area atas sampai dengan 113. Di situ skenario 2 kalau break area 105 500. Ya, ini chance terjadinya lebih besar ya. Walaupun kita lihat range bawahnya sama-sama 101 500, tapi kalau sudah break di atas itu chance-nya lebih besar. Oke. Dari monthly itu aja simple, nunggu closing ya. Dari monthly itu aja kita cek di time frame weekly. Kalau weekly lihat satu kali jalan nih ya. Sebenarnya udah deketin area kuning ini aja nih, 106 aja nih, 106 400 aja nih. Dia nih kemungkinan akan terjadi pullback. Kayaknya sih ini nungguin time frame monthly closing sepertinya. Oke. Itu aja. Kalau dari time frame monthly sama kayak tadi time frame weekly sama kayak tadi monthly. Dia membentur area ini, dia tembus. Ini kalau gue bilang ini zona ambigu. Kenapa? Terlalu banyak upcycle-nya, terlalu banyak order block-nya. Ya jadi yang valid itu di daerah sini. Nih, ini SND mereka, ini area SND-nya. Ini valid. Jadi chance lebih besar terjadi retracement ketika harga menyentuh zona ini. Ya, tapi karena zonanya ini zona abstrak nih. Ya, kemungkinan kalau kita lihat dari time frame-nya dia belum ada retracement. Ya, kemungkinan akan terjadi tail panjang dan dia terjadi retracement. Karena apa? Ini nggak bisa nih satu jalan seperti ini. Ini biasanya market tinggal nunggu momennya dia akan terjadi retracement. Ya. Di weekly mendukung seperti pernyataan tadi. Di monthly masih sama. Area kalau weekly sini nih range-nya. Range weekly di sini teman-teman. Weekly range agak beda dengan yang monthly. Weekly range. Oke, kita tampilkan di sini. Ini weekly range ada weekly range dia di 99 500 biar gampang sampai dengan 107 800.
Ini weekly range-nya ya. Catatan untuk weekly range. Catatan untuk weekly range belum terjadi retracement. Belum terjadi koreksi. Ya. Market itu selalu dua arah. Even dia satu kayak begini, dia harus terjadi retracement. Harus. Ya. Event kecil, event besar maupun mau sedikit dia cuma dari sini ke sini, dia konsolidasi di sini dia lanjut, itu tetap harus ada. Ya, jadi sebenarnya kalau gua pribadi lihat di market weekly ini, dolar indeks itu sedang menunggu momen trigger untuk terjadi retracement. Ya, sesimpel itu. Oke. Ini weekly range zona besarnya, targetnya ada di sini. Ini masih target dari weekly range. Gua gini, sorry, kok bikin ini. Ini masih target dari weekly range, ya kan? Dari monthly dolar masih bullish, dari weekly berpotensi akan terjadi retracement. Nggak tahu kapan, ya. Nggak tahu kapan, tapi sudah mendekati areanya. Ini di zona order block. Oke. Kita perkecil lagi di daily. Daily seperti yang tadi gue bilang, daily itu masih harus menunggu. Daily-nya ada di 104 ya, sekitar 104 lah biar gampang, dengan 106 ya. 105 500, 106 600. Oke. Daily range-nya masih di sini. Masih menunggu. Belum ada sign apapun, tapi dia baru ngebreak ini nih. Dia structure, kalau kalian lihat polanya mirip-mirip teman-teman. Lihat dia break ini, dia bikin zona dia bikin new lagi. Ini juga, di sini juga, ini masih sama. Polanya masih uptrend ya. Di daily masih uptrend, tapi sudah ngebentur area resisten di sini. Ini area resisten dan kemungkinan akan terjadi reaksi. Kalau kita lihat di time frame H4 sudah pasti terjadi reaksi, ya. Oke, ini yang selalu gue bilang ya teman-teman ya, dari minggu-minggu pertama gue bikin video ini, harga akan mencari target 105. Sudah mencapai target. Kalian lihat apa sih bukti kalau zona kalian itu valid? Ketika terjadi reaksi, ya, terjadi reaksi di zona. Kalian lihat reaksi 1, reaksi 2, dan reaksi 3. Ya, kalian lihat ini terjadi reaksi. Belum tembus zona, masih di respect. Oke, berarti ini valid. Ya. Ketika dia sudah terjadi ini dan dia sudah break, itu sudah lain cerita. Oke, yang penting kalau kita ngomong valid dan tidak valid sini, ini sudah valid. Oke. Di H4-nya masih akan terjadi konsolidasi. Seperti biasa market Senin itu market konsolidasi. Gue selalu bilang seperti itu. Oke. Ini zonanya di H4 range. H4 range ada di 105.300 sampai dengan 105.700. Oke, ini H4 range. Jadi simple ya teman-teman ya. Kalau dia break sini dan clear break, dia akan main di area sini. Oke, range berubah lagi. Ya. Kalau dia break dari sini harus tunggu daily. Oke, karena ini target daily. Oke. Jadi kenapa orang banyak salah di
Karena kenapa banyak yang fake out terjadi di, misalkan kalian suka lihat fake out atau apapun udah break, tapi kenapa candle malah reversal setelah break? Karena sebenarnya di time frame line itu harga sudah capai targetnya. Ingat ya teman-teman, seperti gue bilang selalu, market harga itu mencari target. Seperti kita selalu gue analogiin kalau kita keluar rumah, gua ada target, misalkan gua keluar mau cari makan, ya udah jalan besarnya gua akan ke toko ini, tapi kan jalan kecilnya gua harus turun lift, gua harus keluar dari apartemen, gua harus nyebrang jalan. Itu kecil, target kecil-kecilnya, tapi target besar gua ke restoran yang gua pengen makan, misalkan seperti itu. Oke. Kalau di H4 konsolidasi sesimpel itu. Oke, gua nggak perlu liatin yang lain, sudah mewakilkan. Jadi H4 konsolidasi di zona ini kemungkinan akan terjadi fake out, kemungkinan akan terjadi bullish trap di dolar. Kenapa? Time frame daily sudah mendekati target. Tapi ada upcycle lainnya yang harus dipertimbangkan. Apa? Karena monthly candle sudah ingin closing. Itu penting ya. Jadi time frame kecil nggak mungkin mengalahkan pergerakan dari time frame besar. Oke. Tapi time frame besar kita bisa time frame besar mendapatkan sinyal dari time frame kecil. Poinnya di situ. Oke, mereka saling bersinergi. Oke. Dari dolar indeks itu aja teman-teman. Kalau dari H4 mungkin beberapa hari ke depan akan konsolidasi, akan bermain di area sini. Ya mungkin aja pas mau closing weekly atau closing monthly dia akan tembus breakout atau terjadi push gila-gilaan. Kalau push gila-gilaan rejection berarti di time frame monthly-nya. Monthly penting. Oke, dia akan main zona bawah. Nah, clear zone. Saat ini market US lagi clear zone. Gue selalu bilang kalau market clear zone chance untuk profit besar. Oke? Dari dolar indeks itu aja. Kita lanjut ke SAU USD. Ini gambaran gua. Ini yang kemarin ini yang kemarin weekly range-nya 1945 sudah hit ya teman-teman. Sudah hit. Oke. Sebelum kita breakdown, kita review sebentar. Ini yang kemarin teman-teman, yang gua selalu bilang 1945 target. Nah, sudah mencapai target. Kalau kalian nge-sell zona ini kalian pasti profit. Tapi to be honest susah. Kenapa? Momen ketika target mendekati area ini, interest rate. Siapa yang berani trading interest rate? Mungkin lu berani. Kalau gua kan kapital besar, gua nggak berani. Ya, kalau gua honestly, gua tipis-tipis, dikit gua pakai lot, dikit. Ya dapat profit, dapat. Oke. Di sini gua dapat. Clear banget. Beneran teman-teman, clear. Ketika simple kan? Ingat gak yang gue bilang? Break 1925 mana nih? 1930 market tuh langsung mencari target ini. Ya kalau kalian belum nonton video gue sebelumnya, nonton dulu biar kalian tuh nggak bingung. Oke? Sesimpel itu aja. Kalau dari time frame daily semuanya valid yang kita omongin minggu lalu. Harga menyentuh target dan terjadi reaksi. Ini reaksi valid, candle valid. Next, nanti gue akan jelaskan kalau udah ini. Oke, tapi kita review dulu. Benar, daily range-nya terbukti. Kita mulai kemarin di sini nih yang gue bilang dari candle bullish kenceng, kemungkinan akan mencari area ini dan terbukti. Oke. Kemarin itu analisa sederhana sih. Ya kita lihat lagi ya di time frame H4-nya. Lihat. Ini yang sebelumnya teman-teman ya. Lihat deh ketika break nyentuh zona range terjadi reaksi. Break, terjadi reaksi di break dan akhirnya sini menandakan valid. Ya, ini yang baru menandakan valid. Kalau gue akan sebutnya fake out. Tapi ini penting teman-teman. Benar sih, sudah terjadi break lalu mengincar ini. Ini kalau kalian tahu ada namanya Quasimodo psikologis. Nah, itu gue pakai ya. Jadi nggak serta merta dia breakout dia akan melanjutkan, dia akan reversal gila-gilaan. Enggak. Ini kita bilang Quasimodo karena apa?
Ketika mereka sudah terjadi fake out, sudah break di sini, tapi kenapa reaksi harganya malah turun? Dia turun tapi cuma sebatas area ini target support. Ya, dia sudah kembali lagi sudah mendapatkan goalsnya. Ya, harga sudah mencari goalsnya. Ya, sudah mencari target, targetnya ada di sini dan dia lanjut. Oke, di sini baru benar-benar di candle ini baru benar-benar break, lihat ya kan, dan dia mencari target. Oke, gua akan detailkan nanti setelah ini. Sesimpel itu aja ya. Untuk review dari minggu lalu terbukti, lihat dari range-nya aja. Daily range-nya sudah ke hit, weekly range-nya sudah ke hit. Ya, H4 range-nya ini yang kemarin dia nggak uji area bawah. Jadi pas kemarin pas mulai dia langsung koreksi turun ke bawah, langsung dia naik. Oke. Ini gua hapus, kita akan bikin drawing baru, oke. Karena ini sudah mau akhir bulan, gua akan mulai dari time frame monthly. Oke, kita breakdown monthly lagi. Monthly masih sama. Monthly ini penentuan nih teman-teman. Monthly ini penentuan. Dia kalau break di bawah 1915, tren itu akan menjadi bearish di monthly. Ingat di monthly ya. Dalam monthly ada 4 candle weekly. Ya, mungkin monthly-nya sudah kasih sign kita bearish, tapi kalau di weekly-nya ternyata dia harus belok dulu, misalkan seperti yang jalanan itu, kita goalsnya ke Monas tapi kita harus belok dulu, kita antar barang lagi baru, tapi di endingnya ketika kita baru ke Monas ya. Gua analogin sesimpel itu aja, semoga kalian mengerti. Oke, itu penting ya. Dari pandangan monthly bearish. Kenapa? Harga sudah mencapai target. Lihat ya. Ini kan resistennya diuji beberapa kali. Ini time frame monthly teman-teman, sudah bertahun-tahun ya. Diuji lagi dan dia valid. Oke. Valid. Ini bullish kontrolnya, entahlah apa, mau sebut apalah. Tapi kalau gue enaknya gue bilang bullish kontrol aja ya. Ini ini resisten dari support, monthly support, M support. Oke. Monthly range ada di satu, sebenarnya tail sampai bawah, tapi gue lebih suka sebutnya di 1918 sampai dengan 1968, closing below 1915, trend menjadi continue bearish. Oke. Ketika break 1915 berarti kita sudah tahu market itu dalam time frame besarnya akan melakukan continuation bearish. Oke. Sesimpel itu. Targetnya kemana? Targetnya di sini. Ya. Tunggu closing kita akan bedah lagi. Ya, ini uang nih teman-teman, gampang. Ini market lagi clear. Ya, range asli dari monthly itu ada di sini. Oke, ini bonusnya, tapi dua range ini penting. Tapi sekarang dia lagi terjebak dalam konsolidasi monthly. Oke. Oke, sekarang kita ke weekly. Jadi kesimpulan dari monthly masih menunggu apakah harga akan closing di atas 1915 atau di bawah 1915. Di atas 1915 market masih konsolidasi. Market masih di area sini.
Ya, ini monthly ya teman-teman ya. Ini monthly. Oke, jadi panjang lah jalannya. Oke. Kalau di ini, kalau closing di atas 1915. Oke. Kalau closing di bawah 1915, entah gimana caranya, tapi dia akan main di range yang sini. Ya, gua nggak tahu ya, mungkinkah sekali jalan atau enggak atau apa begitu. Oke. Oke, di sini teman-teman, ini dari monthly, dari pandangan monthly, kita balik ke weekly. Wah, kayaknya sih akan tembus 1915. Kayaknya ya closing. Karena apa? Kalau gua melihat pribadi di weekly bearish. Di weekly bearish. Kenapa? Dia sudah mencapai target yang kemarin kita bilang 1945. Candle strong di sini. Dia sudah menguji, dan ini dan range dia ke 1980. Ya, ini clear teman-teman. Wah, gue bisa entry nanti. tinggal nunggu konfirmasi. Gue akan entry short. Kemungkinan karena gue sesimpel ini aja. Gue ngelihat weekly candlenya. Ya, dia sudah break and retest, dan kalau kalian lihat, ini dia begini nih. Tak, tak, ya kan, tak, kemungkinan ke sini. Kemungkinan ini kan tak ya. Base drop base lah mungkin namanya kalau nggak salah ya. Orang kan macam-macam namanya. Oke. Dari pandangan weekly, point of view weekly bearish. Oke. Weekly range ada di, ini orang awam nonton begini aja nih dia modal sell aja nih, udah nih tahan nih. Kalau orang bodoh-bodohan stop loss di sini kayak gua bilang kena stop loss, tapi disclaimer ya teman-teman. Kalau bodoh-bodohan versi gua, oke? 1880 sampai dengan 1930. Oke, range aslinya ada di sini. Masih ada di 1945. Oke. Ini ketika dipecah kecil baru kelihatan. Oke. Gua ngelihat weekly candle bearish. Oke, walau dia terlihat kayaknya ada upcycle di zona sini nih. Tapi overall kayaknya bearish. Ya, kita lihat minggu depan. Minggu depan menarik. Oke. Seperti gue bilang tadi, teman-teman, kalau kalian bilang walaupun break di bawah time frame monthly, tapi kan weekly ada range-nya lagi. Mungkin ketika ini break, dia nyentuh arusnya, dia akan nge-retest area sini. Ya, berarti di monthly-nya akan naik dulu baru ngedrop. Oke, makanya setiap time frame itu unik. Oke, teman-teman. Dari point of view time frame weekly sesimpel itu aja. Oke, karena nggak ada lagi ya macam-macam. Kita persimpel. Oke. Kita lihat di time frame daily. Daily unik nih. Ya, kemarin gue bilang 1945 nih. Oke, kita bikin dulu range-nya. Oke, off-cycle-nya. Off-cycle-nya. Oke, kalian lihat valid daily range-nya. Daily range ada di masih di sini. 1905 lah. Daily range 1905 sampai dengan 1945. Gue ngelihat di daily akan mencari area sini dulu, baru urusan nanti dia entah dia terjadi dia ngereaksinya ternyata akan melanjutkan tren ke atas, yang berarti dari monthly time frame di closing di atas 1918, yang berarti akan terjadi konsolidasi di minggu depannya lagi. Di weekly akan terjadi apa, ini makanya krusial. Gue bilang ya, jadi kita ini sebenarnya secara nggak sadar, kalau kalian udah di level-level tertentu, gue tuh udah ngegambarin. Oke,
Dari time frame daily kemungkinan dia akan mencapai area sini dan dia akan ngebuat tail bawah dulu candle, ya kan. Kalau dia emang nge-respect dia akan naik ke atas, berarti impactnya ke weekly apa, impactnya ke monthly apa, itu penting ya. Multi time frame penting. Oke. Kalau dia break ke sini, dia break kuat, dia langsung akan target sini, tapi overall zona dia ada dua, di sini dan di sini. Satu ada di sini, kedua ada di 1880 sampai dengan 1945, sama kayak weekly. Oke. Kalau kita lihat dia sudah keluar dari sini. Tren itu pertamanya bearish, ya kan. Dia sudah keluar, tapi keluarnya offside. Jadi chance untuk terjadi bearish itu lebih besar lagi. Setidaknya harus mencari target ya, targetnya di sini. Dari time frame daily begitu doang ya, dari time frame daily begitu doang. Kita balik ke H4. Unik ya teman-teman ya, trading itu ternyata sesimpel itu ya teman-teman ya. Kadang kitanya sendiri yang bikin rumit. Gue nggak bisa pungkiri ya kan, kadang analisanya bagus tapi kadang gue ketika udah di posisi gue juga loss. Kenapa itu ya kan? Karena yang sudah mempengaruhi lu ya psikologis, emosional ya. Gue masih struggle di emosional. Sometimes analisa gue tepat, tapi karena gue nggak bisa nahan diri, gue kira loss gitu loh. Jadi up and down lah, gue masih posisi struggle ya, cuma sudah ada hasilnya. Tapi belum bisa kaya amat. Baru survive aja. Tapi itu mah tinggal tunggu waktu lah, mungkin tahun depan udah kaya banget kali. Amin. Teman-teman juga ya. Teman-teman, dari H4 ini kita perkecil lagi. H4 range ada di 1915 sampai dengan 1930 ya. Ada di sini H4 range-nya. Dari pandangan H4 masih sama dengan daily, kemungkinan besar akan mencari target di sini. Tapi off cycle-nya, order block-nya mungkin ada terjadi di sini. Ya, jadi ini juga. Jadi kalau kalian bodoh-bodohan mau nge-buy di area sini, stop loss lihat nanti, tapi nge-buy ketika ada konfirmasi candle rejection. Jadi stop loss-nya udah ketakar. Kalau sampai dia kencang ke bawah, biarin kena stop loss. Kalau emang dasarnya biasnya buy, tunggu lagi di area sini. Tunggu di area sini nih. Ya kan? Kalau sampai dia kencang lagi, tunggu dulu di area sini. Sesimpel itu aja teman-teman. Ya. Ini kalau kalian bodoh-bodohan, oke? Tapi kan kita harus lihat gimana reaksinya. Overall kalau dari H4 target mencari harga 1915. Sekarang masih di 1922. Gua kemungkinan menurut gua akan terjadi konsolidasi di sini. Ya, jadi mungkin ketika dekat area sini gua akan buy, ketika dekat area sini gua akan sell. Tapi overall target mencari zonanya bearish. Ya, untuk saat ini bearish. Ini bearish kontrolnya di sini. Ya gue lihat H4 sesimpel itu aja. Tinggal nunggu nanti konfirmasi candle gimana. Tapi kalau kita lihat dari H4 ini dia sudah kasih, ini namanya apa ya, nama candlesticknya breeze apa gitu, yang dua candle small bodinya sama gitu loh. Gue lupa lah nama candlenya. Oke, kemungkinan dia akan mencari target sini. Kalau ada yang komen gue bilang gue main super resisten doang, benar. Ya kan, gue ada lihat tuh di IG yang komen ini mainnya super resisten doang ya. Ya doang, tapi lu mau nanya apa aja gue bisa jawab. Ya karena gue udah belajarin semuanya. Harmonic pattern, asal lu tahu dulu gue ada buku tuh
Nama pattern apa aja, shark apa kayak butterfly apa semua ada, gue catetin. Cuma ya sebenarnya itu price action. Kalau lu bisa masterin itu profit ya. Tapi eh kembali lagi setiap apapun teknikal yang lu sudah dalami itu pasti profit. Lu nggak usah takut. Gua ada pernah ngeliat orang bule ya kan, kebetulan dia tinggal di Bali. Dia cuma main MA doang. Jadi ketika MA sudah menyentuh zona dia, misalnya dia drop retracement, dia ikutin trend follower. Jadi mungkin trading dia cuma dalam setahun trading cuma 2-3 kali, tapi profitnya gede. Itu aja dia survive, teman-teman. Jadi apapun tekniknya, apapun yang lu sudah kuasai itu pasti profit. Oke. Yang salahnya orang itu ngelihat ini menarik dia pindah kemana, melihat apa menarik dia pindah. Nah itu yang salah, teman-teman. Ya, yang salah itu kutu loncat. Di bisnis apapun ketika lu nggak konsisten lu nggak akan sukses, percaya sama gua. Ya, dari H1 range-nya udah di sini. Jadi buat teman-teman yang lagi kehilangan arah, fokus teman-teman satu. Lu punya teknik, misalkan lu bilang, oh gue biasanya nih kalau breakout gue pasti profit. Nah, lu keep aja. Kenapa lu momen suwe-suwe lu nggak profit ya? Dari 10 lu profit 7 itu udah bener. Ya jangan sampai ketika lu lagi momen lu lagi suwe-suwenya itu lu ngerubah strategi lu karena lagi loss kayak begitu, itu salah. Dulu gue kayak begitu, ngeliat orang profit ini gue mau pelajarin. Ujung-ujungnya gue belajar banyak dan gue makin tersesat. Kunci dari lu keluar dari ketersesatan lu itu, jadi teknikal ilmu apapun tuh luas banget, profit itu luas banget ya. Kalau jangankan kita ngomongin teknik dari lu bisa membatasi apa dari stop loss atau take profit. Yang lu bisa batasin cuma stop loss. Lu bisa majuin itu lu limitasi ya. Kalau profit, kalau orang mau ini, kalau orang nggak puas panjang ya. Dari risk management aja kuncinya di stop loss ya. Di teknikal apa? Lu harus, kembali lagi gua bilang, lu harus membatasi sesuatu yang tidak terbatas. Teknikal luas banget. Semuanya works di momen tertentu, di momen yang tepat, di waktu yang tepat, semuanya works. Semuanya menjadi tidak works pada waktu yang tidak tepat. Jadi kenapa lu kadang kutu loncat? Ini nih works, tapi kenapa 1 bulan udah gitu lu udah nggak works? Karena momennya berbeda. Oke, itu yang lu harus sadar. Ya, semuanya works di momen tertentu, di waktu tertentu. Oke, semuanya bisa tidak works pada momen yang salah. Sesimpel itu. Oke, jadi kuncinya lu harus melimitasi sesuatu yang tidak terbatas. Dan lu harus konsisten pada inkonsistensi. Ini agak sulit. Gimana caranya konsisten di market yang tidak konsisten? Lu harus cari jawaban lu sendiri. Oke, gue sudah ketemu jawaban gue. Orang luar mau ngomong apapun, gue sudah punya cara gue. Emang momen lagi loss, gue nggak pelajarin yang lain. Gue cuma tahu, oke, momennya lagi nggak tepat buat gue. Simple as that. Oke. Oke, kita lanjut dari 1 hour seperti ini. Dia break sini, dia break sini, dia akan mencari sini range-nya. Ya kan? Dia break sini, dia akan mencari sini. Ya kalian kadang pasti heran lah. Kurang lebih sama ya yang diajarin ya sama orang-orang, sama yang gua tahu. Benar sama, yang ngebedain apa? Yang membedakan pemahamannya. Kayak minggu lalu selalu gue bilang, orang yang gue mengerti kenapa gue tarik garis ini, gue bisa jelaskan. Lu bisa jelaskan gak? Kenapa ada stop loss itu, lu bisa jelaskan gak? Oke, poinnya di situ. Oke, itu aja. Dari monthly masih sama, begitu aja. Kalau kita lihat trennya itu, dia sudah keluar dari tren bullish, temporary bullish, berarti dia sekarang masuk zona bearish. Ini kuncinya di sini. Kalau ini ke break, dia akan melanjutkan zona atas dan dia akan menguji area 1945 lagi. Oke.
kunci 1 hour key price 1 hour ada di 1930. Break 1930 akan mengincar area 1945, akan menguji biasnya ada di short atau bearish. Lihat market tuh begini teman-teman, lihat kalau lagi drop dia akan mainin area drop ya kan. Ketika dia lagi naik, dia coba naik gitu loh. Ntar kalau dia drop lagi dia begini. Yang susah apa? Identify-nya kalau kalian belum clear. Oke. Lihat dari trend bearish ini teman-teman, kalian bisa lihat dari sini dia sudah berganti ke sini, dan dari sini dia sudah berganti ke sini. Ya, sampai kapan? Sampai dia sudah broken structure-nya lagi, oke. Structure itu penting. Gua hapus. Kalau kita per detail lagi di sini, lihat sempat konsolidasi di sini dan dia sudah keluar dari bullish range-nya dia. Oke, dari trend bullish-nya. Jadi kalau gua ngomong bullish, lihat mana yang lagi gua pakai. Ternyata 1 hour cuma di zona sini. Berarti itu. Oke. Dan dia akan menguji area bawah. Kurang lebih market konsolidasi masih seperti itu. Jadi peluangnya teman-teman udah tahu ya peluangnya ya. Kalau dia break sini tunggu konfirmasi paling enak sih break and retest seperti biasa. Targetnya di sini clear ya, di sini ada imbalance ya. Kalau dia break sini tunggu dulu. Kalau tunggu dia terjadi hentakan, dia udah break sini nih, tunggu dia ada ngehentak sekali baru. Soalnya biasa kalau udah ngebreak trend followingnya itu dia biasa akan terjadi hentakan juga tinggi. Ya beda dengan kondisi market yang lagi ragu-ragu, itu biasa langsung kencang banget dan nggak balik. Ya itu market psikologi beda ya dengan psikologinya kita. Oke. Ilmu itu dari mana? Dari pengalaman gue pribadi. Gue melihat break itu macam-macam. Ada yang breaknya low volume itu bagus. Jadi ketika break retest ada low volume, volumenya kecil baru dia akan kencang. Ya tapi kalau ada yang terjadi retest langsung kencang juga ke bawah, biasanya mencari target bawah dan dia akan rejection. Kalau kalian lihat di ininya akan terjadi tail panjang. Oke. Itu aja. Kayaknya udah gak keburu bikin Euro USD karena kita banyak review di dollar index karena ya sudah akhir bulan. Emang krusial ya. Euro USD belum bisa gua review. Tapi kalau lihat sekilas ini yang gue bikin masih di area konsolidasi. Weekly clear bearish, targetnya di sini 105.500. Sudah clear bearish karena dia sudah meninggalkan zona ininya, tapi lihat satu jalan. Kemungkinan harus ada retracement. Ya, inilah yang gue belum tahu, gue belum review sama sekali. Kalau ini gue udah dapet ini yang gue minggu lalu gue gambarin. Benar masih bearish. Oke, tapi kalau dilihat di time frame kecilnya masih support, masih ada di zona konsolidasi ini. Oke, itu aja teman-teman. Buat kalian yang nanya-nanya problem, gue nggak mau speak banyak tentang problem karena bagi Indonesia itu ilegal. Gue nggak mau promosiin, kita belajar dari yang sebelumnya. Apalagi gue nggak diuntungkan ya kan. Kalau yang lain mungkin dia dapat afiliasi, dapat apa, gue kan nggak dapat apa-apa. Gue nggak mau bahas ya kan, males aja, ngapain promosin yang ilegal, gue nggak mau. Oke. Kalau kalian tahu resikonya ya silakan. Ya kalian tahu kalau itu silakan. Gua nggak menganjurkan juga, terserah ya kan. Karena kalau terakhir FTMO di blacklist sama Bapepti. Jadi kalau kalian regional Indonesia kalian nggak bisa beli challenge dari FTMO
ya. My Forex Funds sudah dinyatakan dalam SU ya kan, jadi nggak bisa juga. Opsinya apa? Gua kebetulan gue masih ada akunnya FTMO, jadi gue masih funded di FTMO, gue masih trading di FTMO, dan gue ada satu di TFT, The Funded Trader. Oke. Kalian bisa kalau daftar ya udah, mereka banyak promo, lihat aja di IG-nya. Oke, tapi bukan anjuran ya teman-teman, terserah kalian. Ya kalian mau trading kecil-kecil di broker boleh. Gue baru ngeliat tuh ada orang di IG gila banget nge-flip $100 menjadi target dia 1 juta US dollar, tapi sekarang udah di 300.000 dolar. Gila banget. Gagal 2 kali kalau nggak salah. Tapi emang sih tradingnya dari $100 udah 0,3. Gue mau coba, siapa tahu bisa jadi konten. Oke, itu kan lebih gila kan, $100 jadi 100.000 dolar. Walaupun nggak tahu dibayar atau enggak sama brokernya nanti. Ya kan, tapi coba aja lah. Yuk, gue pengen coba itu dari $100. Gue sudah coba berkali-kali, mostly gagal. Karena apa? Ketika udah profit $500, lotnya langsung 1 lot 2 lot. Nah itu gila ya kan, karena ya target gue ngeflip, jadi gue asal-asalan di situ. Oke, gue banyak pencapaian gue yang belum tercapai apa, itu copy trade masih berat buat gue, karena sometimes gue kan mainnya emang high risk ya, jadi gue rasa nggak cocok untuk investment buat orang-orang, karena orang-orang akan kaget gitu loh. Tapi itulah challenge, mungkin di kedepannya akan menjadi challenge buat gue akan menciptakan copy trade, mungkin copy trade kecil-kecilan aja, yang penting orang bisa kayak kayak apa sih itu, dana bibit kayak gitulah, hedge fund kayak begitu. Cuma yang ini yang versi safety. Gue belum bisa mencapai titik itu, tapi itu menjadi notes buat gue. Kamu siapa tahu gue bisa one day. Ya itu. Gue ada planning nanti kalau gue sudah sukses atau apapun, gue akan cari murid. Muridnya itu gue nggak akan pungut biaya, tapi gimana caranya biar mereka tuh bisa serius gitu loh. Soalnya kalau gue bilang free, pasti orang yang nggak ngerti pun akan daftar. Ya kan, yang itu kan membuat PR. Itu yang gue lagi pikirin gimana ya caranya ya. Siapa tahu mungkin dari komitmen fee ya kan, di ujungnya akan dikembaliin atau gimana, tapi masuk ke rekening gue malas juga gue simpen. Ya kan, gue lagi pikiran lah gimana caranya untuk nge-raffles atau untuk ngacak orang-orang yang serius. Itu aja sih ya. Soalnya kalau orang bilang buka kelas gak, emang lu mampu bayar gue? Sesimpel itu aja teman-teman. Gue serius nih ya kan, emang mampu bayar ya kan ya. Kalau gue sih ya karena gue bisa cari uang sendiri di trading, jadi gue ngerasa buat apaan gue buka kelas, buat apaan gue mengabdi buat orang. Sesimpel itu teman-teman ya. Makanya mungkin gue akan mencarikan yang gratis ya. Jadi gue nggak pungut biaya, tapi gue akan mencari orang-orang yang serius ya kan. Di kedepannya projectnya gimana gue masih pikirin, tapi stay tune aja di channel gue ya. Siapa tahu kalian menjadi orang-orang yang terpilih nanti di kedepannya. Oke, tapi itu baru planning, baru project masa depan. Ya gue nggak pungut biaya, gue nggak apapun. Gue pure mau bantu orang, tapi dengan orang yang tepat. Itu gimana seleksinya nantilah, one day lah ya. Tapi gue bikin dulu silabusnya, gue proses dulu. Yang pentingnya guanya itu harus sukses dulu. Gue harus proof gue bisa survive. Karena kalau sekarang ya bisa survive, tapi belum bisa head on ya. Belum bisa beli Ferrari, belum bisa beli Lamborghini. Ya itulah, karena kalau kalian lihat yang di Instagram, kalian harus sadar teman-teman, mereka tuh dibiayai oleh misal broker tertentu, mereka tuh dibiayain teman-teman. Ya contoh lah, misalnya mungkin ya kalau isunya adalah satu lah, si RB ya kan. Kalau isunya sih mereka dibiayain, tapi banyak lah kayak gitu. Lihat aja Indra Kents ya kan, dibiayain kok, dibeliin itu buat ngejangkau apa namanya, buat narik orang lagi gitu loh. Banyak orang didandanin, intinya kayak begitu. So jangan mudah ketipu, mending kita belajar. Bosan 50 menit, gila men, 50 menit. Tapi 50 menit kalian bisa ikutin aja gambar gua nih asal-asalan kayak ikutin dulu aja.
kalian belajar gitu loh ya. Walau mungkin pasti nolong, gue yakin pasti nolong. Lagi ya, udah sih itu aja teman-teman untuk minggu ini. Gua rasa sudah cukup jelas penjelasannya dari dolar indeks. Kalian pahamin apa yang gue maksud dari pergerakan SAU USD. Semoga kalian juga bisa profit. Biasa banyak terjadi orang analisanya benar tapi dia loss. Itu karena entry-nya nggak tepat, karena stop loss-nya nggak tepat. Itu aja teman-teman. Kurang lebih itu aja yang pengen gue sampaikan hari ini. Thank you teman-teman. Semoga kalian gak bosan-bosan di channel gue. Kalau kalian ngeliat gue ada upload reels, kalian boleh tuh repost di IG story kalian. Kalau gue punya reels, gue lagi demen tuh bikin reels yang kalian lihat aja di IG ya kan, yang shortnya itu gue lagi demen kayak begituan. Kalian bolehlah repost ya kan, soalnya dulu juga gue suka nge-repost kayak begituan tuh kalau ada influencer yang orang luar, karena menurut gue keren aja gitu loh. Kalau menurut kalian keren, menurut kalian oke gitu, bolehlah bantu repost itunya. Oke teman-teman, gak terasa sudah 50 menit. Thank you. Gua harap kalian bisa nonton ini penuh ya kan, walau misalnya kepotong gak apa-apa, tapi setidaknya kalian belajar. Oke. Karena gue mempreparekan ini dengan serius ya kan, gue ngajarin ini dengan serius dengan apa yang gue punya ya. Itu aja sih teman-teman. Thank you ya teman-teman, sampai ketemu minggu depan di volume ke-6. Gue harap kalian sehat-sehat selalu, gue harap kalian profit selalu, gue harap kalian yang sedang ada di lembah kalian nggak patah semangat ya. Kalian kuat lah ya, karena gue tahu rasanya ada di situ. Gue bertahun-tahun ada di situ. Gue nangis, gue kadang nggak keluar rumah berbulan-bulan. Ya gue benar-benar tahu lah apa yang ada di situ. Itu aja teman-teman. Kalian semangat, jangan mana nyerah. Oke, thank you teman-teman. See you minggu depan. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Thank you.